Dan baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita mulai, to the point saja. Saya orangnya ceplos-ceplos, jadi gak usah basa-basi opening omong kosong ya. Hari ini sebenarnya kita tidak bahas jagung lagi, kita sudah selesai di part 4 kemarin. Tetapi banyak sekali kalau Bapak Ibu lihat video terakhir kali kita tentang jagung, Bapak Ibu lihat banyak sekali komentar, jangan lompat dulu Pak ke materi yang lain. Jangan lompat dulu ke pepaya California. Kita masih di sini dulu Pak, di jagung dulu. Ada satu poin yang Bapak belum menjelaskan, biar komplit penjelasan tentang jagung ini ya. Yaitu apa? Yaitu penyakit bulai. Itu yang teman-teman yang tahan saya untuk lompat ke pepaya itu karena bulai ini. Bulai ini nanti saya gabungkan lagi biar tidak ada penambahan part lagi tentang jagung ini ya. Saya rasa ini sudah tutup tuntas tentang jagung. Bulai saya gabung dengan hawar daun. Bulai saya gabung dengan apa? Karat daun. Bulai saya gabung juga dengan busuk batang jagung ya. Semuanya sama, jamur-jamur juga, patogen juga penyebabnya ya. Jadi saya gabungkan semuanya, jadi jangan tanya lagi Pak, hawar daun belum? Pak, busuk batang belum? Itu juga nggak usah, kita gabungkan saja di sini karena semua oknumnya sama, yaitu patogen parasit dalam hal ini adalah jamur ya. Jamur itu Bapak Ibu ada beberapa ciri. Saya kasih tahu ciri-ciri umumnya saja ya. Yang pertama itu cirinya saprofit. Ingat baik-baik ya, saprofit. Ya, Bapak Ibu sering berurusan dengan saprofit itu, cuma Bapak Ibu belum dengar penjelasannya saja. Yang pertama saprofit, yang kedua parasit. Parasit yang mau kita bahas ini. Yang ketiga simbiosis mutualisme. Kita bahas dulu yang pertama. Apa namanya? Saprofit. Saprofit ini apa Pak? Saprofit ini Bapak Ibu pernah pakai E4. Bapak Ibu pernah pakai jamur pengurai dan lain sebagainya, dekomposer. Bapak Ibu pernah ya melibatkan jamur pada saat pembuatan kompos, pembuatan POC, pernah ya. Jamur-jamur yang Bapak Ibu masukkan untuk dia mengurai bahan-bahan kompos organik Bapak Ibu semua itu yang disebut dengan jamur yang sifatnya saprofit. Jamur sifat saprofit ini adalah dia mengurai atau merombak, menghancurkan, mencerna bahan organik, tetapi dalam catatan organik yang sudah mati. Jadi mereka akan datang bekerja, akan menginfeksi, akan menjangkiti, akan merombak, akan mengurai, akan memporak-poranda istilahnya bahan-bahan organik yang sifatnya sudah mati. Manusia mati, hewan mati, tumbuhan mati, buah busuk, dan lain sebagainya. Intinya mereka, jamur saprofit ini tidak menyerang atau tidak membabi buta pada makhluk yang hidup. Seperti manusia kalau masih hidup dia tidak menyerang. Hewan yang masih hidup juga dia tidak menyerang, dia tidak membuat rusak busuk dan lain sebagainya. Begitupun dengan daun-daunan atau buah-buahan, sayur-sayuran. Selama dia masih hidup mereka tidak menyerang. Itu sifat dari saprofit karena mereka bisa membuat makanan sendiri. Jamur-jamur yang ciri-ciri dekomposer atau saprofit seperti itu sifatnya adalah tidak mementingkan yang lain. Bodoh amat mau ada yang lain mau nggak ada, mereka tetap hidup karena mereka mandiri. Jamur-jamur yang sifatnya mandiri bisa buat makanan sendiri, bisa melangsungkan hidupnya, metabolismenya berkembang biak dengan sendirinya ya, dengan usaha sendiri pribadi tanpa campur tangan atau tanpa menjangkiti yang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau kita bahas ini yaitu apa? Yaitu parasit. Dia ini berbeda dengan sahabatnya saprofit tadi. Dia ini tidak bisa mengurai atau membuat makanan sendiri. Makanya apa? Makanya dia numpang. Makanya apa? Makanya dia bersifat parasit. Makanya apa? Makanya dia merugikan. Ya dia numpang, dia ambil makanan. Dia numpang, dia mematikan, merugikan inang yang dia tumpangi untuk dia bisa mendapatkan keuntungan. Itu parasit ya. Dan bulai ini adalah parasit ya. Bulai ini adalah efek atau penyakit yang kita lihat. Bulai ini ya mungkin karena warnanya putih seperti bulai ya disebut bulai-bulai ya, seperti itu. Tetapi Bapak Ibu semua, bulai ini berbeda dengan karat daun. Kalau karat daun itu warnanya seperti apa ya? Kalau bulai ini Bapak Ibu dia mengarah ke varigata, mengarah ke putih. Seperti itu ya, dia mengarah ke putih, ke cerah ya. Kalau karat daun itu dia kuning kemerah-merahan, tembaga. Bapak Ibu pernah lihat ya, kawat tembaga. Mau dikatakan kuning nggak kuning, mau dikatakan putih nggak putih, nggak dikatakan merah nggak merah, dikatakan orange nggak orange. Jadi nggak jelas warnanya, seperti karat. Nah itu beda lagi, itu bukan bulai. Tetapi oknumnya ya jamur-jamur parasit juga, patogen juga ya. Jadi Bapak Ibu bisa bedakan antara bulai dan juga karat daun ya. Kalau busuk batang tidak perlu kita bahas. Nah kalau karat daun dan bulai ini Bapak Ibu tentu bisa bedakan. Dari warna aja sudah kelihatan kok. Karat daun itu warnanya agak ketembaga-tembagaan seperti itu ya, agak merah-merah seperti itu. Sedangkan bulai itu warnanya cerah, bahkan sampai putih. Yang bikin Bapak Ibu pusing itu bukan membedakan karat daun dan bulai. Yang membuat Bapak Ibu pusing itu adalah kalau Bapak Ibu membedakan antara bulai dan varigata, itu bingung. Ya sama, bulai dan varigata ini sama seperti itu. Tetapi bedanya, varigata itu adalah kelainan pigmen warna ya. Jadi seperti manusia ya albino. Kelainan pigmen, tidak sakit dia, cuma dia kelainan pigmen warna. Makanya kulit dia albino. Tetapi dia tidak sakit, dia normal seperti kita manusia, cuma pigmen warna kulitnya saja yang berbeda ya, seperti itu. Kalau bule itu varigata atau putih ya, yang disebabkan oleh penyakit seperti serangan jamur patogen yang menghinggapi daunnya lalu mencuri klorofil. Varigata pun sama, kelainan pigmen warna pada tanaman. Bapak Ibu pernah dengar ya istilah varigata itu, yaitu kelainan pigmen warna. Tanaman tidak mampu menghasilkan pigmen warna hijau, akhirnya dia bervarigata. Ya, seperti itu ya, kelainan pigmen warna. Tetapi itu kelainan genetik, kelainan dari dalam, kelainan secara ilmiah, tidak ada kaitannya dengan serangan. Seperti itu ya, bedakan ya. Dampaknya sama, tetapi penyebabnya beda ya. Kalau bule ini oleh oknum yang saya bilang tadi, jamur-jamur yang sifatnya parasit ya. Serangnya di mana? Kira-kira menurut Bapak Ibu di mana tempat klorofil itu berada? Kalau efeknya Bapak Ibu lihat daun hijau, daun jagung hijau, tiba-tiba belang putih-putih seperti itu, seperti varigata. Targetnya di mana? Apa? Daun itu hijaunya ada di mana? Hijaunya itu ada di kloroplas.
Kloroplas itu adalah gudang penyimpanan klorofil. Klorofil itulah zat hijau daun. Jadi klorofil itu dibungkus atau tercipta atau terbentuk atau dihasilkan atau tempat berdiamnya itu di kloroplas. Kloroplas itu rumah, klorofil itu kita yang tinggal di dalam. Paham ya? Nah, jamur ini masuk ke dalam situ, ke dalam rumah. Ya, dia ketemu dengan orang dalam rumah. Orang dia udah masuk dalam rumah, pasti dia ketemu kan? Dia makanlah itu. Nah, klorofil itu yang dimakan. Makanya klorofilnya hilang, klorofilnya habis. Daun tidak lagi ada klorofilnya. Akhirnya kloroplasnya putih polos. Makanya daunnya putih polos. Dia masuk lewat stomata, langsung pintu depan rumah, langsung masuk ambil harta benda, TV, kulkas, tempat tidur, sofa dan lain sebagainya. Karena dia masuk ke dalam rumah, itu makanya Bapak Ibu lihat bulai karena klorofilnya sudah dicuri sama mereka. Dicuri supaya apa? Dicuri supaya mereka bisa hidup. Seperti itu. Karena yang namanya jamur parasit ini Bapak Ibu, dia itu tidak bisa bikin makanan sendiri. Kalau dia mau hidup, dia harus mengambil makanan dari tumbuhan yang lain. Tetapi juga perlu Bapak Ibu ingat, bukan berarti yang sifatnya parasit seperti itu, semua tanaman dia sikat semua. Tidak. Ada kecocok-cocokan juga. Seperti itu. Misalnya saya mau merampok. Saya akan pilih rumah mana dulu yang mau saya rampok. Tidak semua rumah saya sapu rata, saya rampok. Rumah orang yang misalnya seperti rumah yang dijaga ketat karena yang punya rumah adalah petinggi Polri atau petinggi TNI, saya rampok juga ya, mampu saya di dalam situ. Ya malingnya keok di dalam situ karena salah target, salah rumah. Yang dirampok ternyata rumah oknum petinggi pejabat Polri atau TNI, ya habis amsyong dia. Ya dia akan pilih rumah-rumah mana yang lengah, rumah-rumah mana yang mewah dan penjagaannya kurang ketat. Mereka rampok itu pasti milih target-target seperti itu. Sama dengan bulai ini juga sama, jamur ini yang menyebabkan bulai ini sama. Dia akan memilih tanaman-tanaman mana yang rentan dan mudah sekali dikuasai. Dari sekian banyak tanaman pertanian, salah satunya jagung. Makanya bulai itu banyaknya pada jagung. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti lahan saya sudah terserang bulai. Nanti kalau saya mau tanam kelapa lagi, diserang lagi. Saya mau tanam ini lagi, diserang bulai. Enggak. Ada kecocok-cocokan. Cocok nggak si jamur ini yang ada di tempat lahan Bapak Ibu sama kelapa yang mau ditanam? Cocok nggak sama mangga yang mau ditanam? Cocok nggak sama durian yang mau ditanam? Cocok nggak sama alpukat yang... Kan ada cocok-cocokan. Kalau dia nggak cocok, dia tidur atau dorman. Itu istilahnya. Di lahan Bapak Ibu ada, tetapi dorman. Ya. Karena apa? Karena tanaman setelah jagung yang Bapak Ibu budidayakan tidak disukai atau tidak memiliki kecocokan dengan si oknum parasit tadi. Jadi dia tidur. Ya. Ketika tanam jagung lagi setelah panen jeruk misalnya, tanam jagung, bulai lagi. Karena ada kecocokan. Paham ya? Jadi tidak serta-merta tanam apa saja ada bulainya. Jangan takut-takut seperti itu. Kalau ditakutin juga jangan takut seperti itu ya. Itu biasa itu. Ya penting Bapak Ibu sudah tahu saja ciri-cirinya seperti apa ya. Oke, sekarang dia sudah menyerang stomata. Dia sudah masuk ke dalam kloroplas. Dia sudah makan semua klorofil. Dia sudah berkembang biak. Nah, cara mereka berkembang biak ini dengan cara apa? Jamur-jamur parasit yang kita bahas ini sifatnya dia bisa berkembang biak dengan cara vegetatif. Bapak Ibu tahu berkembang biak secara vegetatif? Caranya gampang. Bapak Ibu ambil batang kelengkeng atau ranting duren, Bapak Ibu okulasi atau stek atau cangkok misalnya, itu vegetatif. Ya, perbanyak duren dengan cara vegetatif, tidak tanam dari biji. Kalau biji kan ada perkawinan jantan, betina, dibuahi, terbentuklah buah, buahnya matang, bijinya matang. Di dalam biji itu ada embrionya yang bisa menunjang pertumbuhan biji. Prosesnya panjang sekali kalau generatif. Generatif itu dari perkawinan. Tetapi kalau vegetatif itu ambil saja organnya, ambil aja rantingnya, ambil aja batangnya, ambil aja daunnya, stek daun juga tumbuh kok. Tanaman-tanaman tertentu bahkan stek batang, stek daun, stek akar. Akar pun masih bisa tumbuh. Itu vegetatif. Jamur yang kita bahas ini adalah jamur yang bisa berkembang biak dengan vegetatif. Artinya si jamur yang penyebab bulai jagung ini tidak perlu dia cari jantan dan betina untuk kawin mawin, tidak perlu. Dia jatuh cinta lalu mereka pacaran berbulan-bulan lalu ambil komitmen untuk menikah lalu punya anak. Ribet banget mereka. Mereka nggak pikir seribet itu. Mereka tinggal mengeluarkan saja sporanya, disemprotkan ke atas. Seperti Bapak pernah lihat gunung meletus? Gunung itu kalau mau meletus ya tus begitu kan? Lahar magmanya itu muncrat ke langit kan? Spora itu seperti itu kerjanya. Dia muncrat seperti itu. Dia semburin seperti itu. Dia semburkan itu berterbangan kemana-mana. Spora itu jangan kita bilang spora lagi ya sampai salah. Jangan kita bilang spora ya. Kenapa Bapak nggak mau bilang spora? Spora itu terlalu umum. Spora itu bisa berlaku juga untuk tumbuhan. Ada beberapa tumbuhan yang dia juga memiliki spora masalahnya. Jadi kalau kita ngomong spora nanti agak aneh. Kita ngomong aja gini, apa yang enak? Biar kita ngomongnya enak. Conidia atau conidium boleh. Kita bilang aja conidium ya. Conidium itu sama seperti spora juga, tetapi dia lebih spesifik pada jamur. Jadi kalau Bapak Ibu berbicara bilang conidium atau conidia, berarti orang langsung tangkap, oh dia lagi berbicara jamur. Jamur yang sedang berkembang biak dengan cara vegetatif. Jamur yang sedang memperbanyak diri dengan cara vegetatif. Karena Bapak Ibu menyebutkan conidia atau Bapak Ibu menyebutkan conidium. Kalau Bapak Ibu bilang spora, orang yang mendengar, kalau orang awam dia aja. Tapi kalau orang yang berpengetahuan, ketika Bapak Ibu mengucapkan dia menyemprotkan atau menyemburkan spora, dia bingung, orang ini bilang spora apa? Spora jamur atau spora tumbuhan? Tumbuhan juga spora masalahnya. Nah, jadi kita sepakat kita berbicara conidium di sini atau conidia. Ketika dia menyemprotkan atau menyemburkan conidia itu berterbangan lewat angin, lewat udara dan menempel pada daun-daun jagung yang lain. Makanya pertumbuhan mereka sangat pesat sekali karena penghantarnya adalah angin atau udara ya. Makanya kerja mereka itu cepat, menyebarnya juga cepat. Pertumbuhan perkembangbiakan jamur parasit pembuat bulai ini
Tidak memerlukan waktu berminggu-minggu Bapak Ibu. 1-2 hari saja dia semprotkan. Seperti itu. Setelah semprot dia conidium yang Bapak Ibu dengar biasa orang bilang spora-spora itu. Conidium itu seperti apa ya? Biji. Jadi yang disemprotkan itu seperti biji atau benih atau bibit atau gampang apa? Telur. Jadi yang mereka semprotkan itu telur. Ya ketika menempel pada jagung di sekitar Bapak Ibu semua, dia masuk di situ, menempel di situ, menetaslah dia di situ. Jadi apa? Jadi anak ayam di situ. Kuek 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 langsung mencari makanan di situ. Sama dengan jamur ini, dia buang konidianya, melengkat atau melekat pada daun tanaman jagung Bapak Ibu semua, menetaslah dia di situ. Lalu dia mencari makanan di kloroplas tadi. Makan klorofilnya, dia berkembang biak, semprot lagi kemana-mana. Cara kerjanya begitu, makanya semuanya terjangkit. Seperti itu ya. Nah, jamur ini, parasit ini, Bapak Ibu semua, dia itu berkembang biak ada waktunya. Ya, tidak Bapak Ibu berpikir bahwa lahan ini sudah sering sekali terkena bulai. Jadi saya sudah pusing mau tanam jagung. Bapak Ibu jangan repot-repot mikir sampai peras otak. Ada waktunya, tidak setiap hari, setiap saat mereka melakukan aktivitas. Saya tanya ke Bapak Ibu, kita ini melakukan aktivitas setiap saat? Atau ada waktu makan, ada waktu tidur, ada waktu santai, ada waktu main HP, ada waktu main game, ada waktu main sama anak? Ya kan kita punya waktu-waktu itu Bapak Ibu. Kita tidak bekerja 24 jam setiap hari, lama-lama mati kita karena kecapean. Ada waktu-waktunya. Mereka ini sama Bapak Ibu ya. Waktunya kapan? Waktunya itu waktu transisi. Waktu transisi itu apa Pak? Pergantian musim ya. Dari musim panas ke musim hujan. Dari musim hujan ke musim panas. Pergantian musim seperti ini Bapak Ibu. Apakah udara lembab? Ya. Apakah iklim tidak mendukung? Ya. Itu kenapa? Kalau alasan orang ngomong begitu, ya itu secara garis besar. Tetapi secara spesifik, bulai menyerang tanaman jagung pada masa transisi dari hujan ke panas atau dari panas ke hujan. Karena pada saat itu tanaman melakukan adaptasi. Jagung Bapak Ibu melakukan adaptasi dengan musim ini. Dari musim panas dia bertumbuh, dia memasuki musim hujan. Tubuhnya dia melawan adaptasi itu. Jadi kalau dia tidak melawan adaptasi, seperti kita. Kita masuk dari musim kemarau ke musim hujan, itu semua puskesmas rumah sakit dipenuhi pasien batuk pilek, flu. Pasti semua satu Indonesia ini. Kenapa demikian? Ya karena kita orang tropis, subtropis. Kita masuk musim dingin, kita flu semua, batuk pilek semua. Itu sudah pasti. Dan memang seperti itu. Musim transisi itu bukan penyakit datang menyerang manusia membabi buta. Flu influenza di mana-mana membabi buta. Bukan. Karena tubuh kita lagi beradaptasi dengan iklim yang berubah. Di saat tubuh kita tidak mampu beradaptasi, penyakit datang. Jadi yang menyebabkan tanaman kita, jagung kita diserang bulai di masa transisi itu bukan berarti peralihan musim atau suhu udara. Bukan seperti itu juga. Secara garis besar bisa kita bilang iya. Tetapi secara spesifik, si tanaman sedang beradaptasi ya. Makanya kalau Bapak Ibu mau menentukan untuk waktu tanam jagung untuk terhindar dari bulai, pilih waktu yang jangan pada transisi seperti itu. Kalau mau kemarau, kalau mau hujan. Kalau Bapak Ibu pilih saya mau menanam di musim kemarau, ya tunggu dari musim hujan selesai masuk musim kemarau, sudah beberapa minggu kemarau panjang, baru kita tanam jagung. Jadi tanaman tidak beradaptasi susah payah. Masuk musim kemarau 1-2 minggu tanam, nggak apa-apa. Tapi kalau tanam masih ada gerimis-gerimis, hujan belum selesai, Bapak Ibu tanam, tanaman baru 2 minggu umurnya atau 3 minggu, dia masuk ke musim panas, di situ dia beradaptasi. Makanya bulai itu serang dengan cepat karena dia masih beradaptasi, energinya habis terkuras untuk adaptasi, datang penyakit, dia rentan seperti itu ya. Begitupun dengan sebaliknya. Kalau Bapak Ibu mau ambil tindakan tanam, pilih, saya mau tanam di musim apa? Kalau musim kemarau, ya kemarau. Kalau mau musim hujan, setelah hujan, 1-2 minggu musim hujan masuk, 3 minggu misalnya. Setelah 3 minggu hujan itu sudah masuk di musim hujan, mau tanam, silakan tanam di situ. Karena tanaman ini tumbuh di musim hujan. Pada saat iklim lagi hujan, dia tidak memerlukan waktu atau tenaga untuk beradaptasi karena dia tumbuh di saat musim hujan, bukan di musim transisi. Jadi paham ya? Jadi untuk menentukan waktu yang tepat untuk menanam, Bapak Ibu tentukan mau kemarau atau mau hujan. Pilih itu, jangan main di transisi. Main di transisi itu bahaya nanti ya. Kemudian apalagi? Jamur penyebab bulai pada tanaman jagung Bapak Ibu ini paling takut dengan satu hal, yaitu panas. Mereka ini paling takut dan rentan terhadap panas ya. Makanya saya tadi bilang kalau mau tanam di musim panas, tanam betul di musim panas. Kalau mau tanam di musim hujan, tanam di musim hujan. Tadi kan Bapak bilang, mereka takut dengan panas, otomatis mereka suka dengan dingin. Dingin yang bagaimana? Kalau misalnya hujan seperti itu, spora bisa berterbangan nggak? Nggak bisa. Conidium atau conidia tadi kalau berterbangan diterpa oleh hujan, jatuh ke dalam tanah, dialiri oleh air tanah, entah dia sampai di irigasi mana kita nggak tahu, mungkin conidianya udah menyebar sampai di laut juga kita nggak tahu. Karena musim hujan, dia mau berkembang biak bagaimana? Ini hujan lagi deras, angin nggak ada. Otomatis kalau dia berterbangan diterpa sama hujan, jatuh ke tanah, dialiri oleh air, entah kemana kita nggak tahu, mungkin bermuara di laut. Jadi lebih aman di situ. Makanya tadi saya bilang kalau mau hujan, tanam di musim hujan, betul-betul musim hujan. Kalau mau di musim kemarau, tanam di betul-betul musim kemarau. Seperti itu ya. Karena perkembangan biakannya seperti itu tadi. Karena dia ini takut terhadap panas Bapak Ibu, makanya kalau pagi itu mulai matahari terbit sampai matahari terbenam Bapak Ibu, atau udara cuaca masih panas-panasnya, misalnya matahari terbenam jam berapa? Jam 6 sore. Jam 7 itu walaupun sudah malam, udara hawanya masih hangat. Karena apa? Karena baru selesai siang, baru selesai sore. Sekalipun jam 7 malam masih hangat ya. Dia akan masih tetap stay dan tidur. Jamur-jamur ini ya. Mereka tidur di dalam stomata ya. Tunggu kapan? Tunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat kapan? Ketika yang pertama tidak ada lagi matahari, itu yang pertama. Yang kedua, udara mulai sejuk dan dingin.
Itu di jam berapa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, dingin-dinginnya di malam hari itu jam berapa? Jam 2 subuh. Disitulah mereka bangun. Karena matahari sudah tidak ada lagi di jam 2 subuh. Yang kedua, ada embunnya, ada dinginnya, ada sejuknya. Mereka bangkit di situ, bangun dari tidur mereka. Mulai menginvasi lagi, mulai beraktivitas lagi. Jam 2 sampai jam berapa? Sampai jam 4 subuh. Setelah itu mereka tahu jam 5 ayam sudah berkokok. Mereka seperti jin aja itu. Jam 5 ayam sudah berkokok, mereka sembunyi lagi. Jadi seperti setan mereka itu ya. Jadi jam 2 sampai jam 4 subuh itu aktivitasnya di situ. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu mereka takutnya apa, mereka sifatnya apa, cara kerjanya apa, perkembangbiakannya apa, tanam yang baik di waktu apa, kan sudah mudah itu kan untuk penanggulangannya. Ya. Jadi kalau penanggulangannya, sekarang saya bagi jadi 2. Yang pertama pencegahan, ya. Yang kedua pembasmian, ya. Pencegahan artinya yang belum terkena. Bapak Ibu takut terkena, Bapak Ibu mau cegah, ya. Kalau pembasmian, Bapak Ibu yang terlambat nonton video ini sudah terlanjur kena, ya, penyakit bule, jagungnya sudah terlanjur kena. Nanti kita bahas. Yang pertama pencegahan. Bapak Ibu yang mau tanam sekarang, baru mau tanam atau sudah tanam tetapi takut nanti kedepannya kena bulai, ya. Jadi gini. Yang pertama pencegahannya kita mulai dari bibit. Bibit yang Bapak Ibu beli itu harus bibit yang tahan bulai. Jangan cari bibit murah. Seperti itu ya. Orang-orang itu ya, kita ini kan biasa cari yang murah, mau untung besar tapi murah. Seperti itu ya. Kalau bisa bikin toko modal 1 juta untung 1 miliar, ya itu yang kita mau. Makanya babak belur terus, nggak maju-maju tokonya. Gini Bapak Ibu, kita rasional saja Bapak Ibu, kita berpikir logis saja. Bibit itu kalau mahal tentu sudah dibekali macam-macam. Bapak Ibu nggak usah kita ngomong bibit yang repot-repot. Bapak Ibu beli motor atau beli handphone, harga 1 juta sama handphone yang harga 20 juta ya beda lah. Nggak mungkin sama. Bapak Ibu mau pegang handphone yang fasilitasnya, fiturnya sama seperti handphone 20 juta. Tetapi Bapak Ibu mau keluarin duit cuma 1 juta, ya gimana mikir. Kita kalau mau punya HP yang bagus gitu, mobil yang bagus itu, motor yang bagus itu, ya harus sepadan dengan harganya. Jangan kita mau keluarin uang untuk hanya beli barang seharga cangkul, tapi kita mau barang itu bekerja seperti traktor. Ya gimana Bapak Ibu? Beli bibit itu, khususnya untuk Bapak Ibu yang daerah-daerahnya sering terserang bulai ya. Beli bibit itu yang tahan bulai, mau mahal-mahal, nggak apa-apa. Yang penting tahan bulai, itu yang pertama. Bibit apa sih Pak yang tahan bulai? Kemarin kita baru bahas tuh. Iya kan? Video kemarin baru kita bahas bibit-bibit jagung yang tahan terhadap bulai, hawar daun, busuk batang dan lain sebagainya. Paragon itu, F1 dari Pertiwi itu, Paragon itu kan juga sama, tahan bulai juga. Tahan bulai Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Talenta tahan bulai. Ya Pak kan mahal ya, iya. Mana ada bibit yang tahan bulai murah? Bapak Ibu beli bibit 1 kilo 15.000 atau 20.000 bibit lokal, lalu disuruh bibit itu untuk tahan bulai, gimana? Spora itu menyerang sampai genetiknya Bapak Ibu. Penyakit itu menyerang, jamur itu menyerang sampai genetiknya. Buahnya pun, bijinya pun yang Bapak Ibu tanam itu sudah terkontaminasi duluan, sudah tercemar di situ. Makanya bibit-bibit itu murah. Begitu ditanam ruginya di perawatan. Beli bibit 1 kilo 35.000, perawatan 35 juta. Kan konyol itu. Lebih baik orang itu mau bonyok di awal, dia beli bibit 400.000 per kilo. Ya iya kan, Paragon itu sama Talenta kemarin saya bilang berapa? 250 gram, 200 kilo, 105.000. Otomatis kalau kita beli 1 kilo, ya 420.000. Orang nggak mau beli bibit mahal itu, dia mau beli bibit ece-ece. Begitu ditanam, biaya pengobatannya 35 juta. Orang yang beli bibit harga 400.000 per kilo, nggak ada perawatannya terhadap hama, hanya pencegahan ringan-ringan saja. Ya iya, karena bibitnya sudah unggul, tahan penyakit. Jadi kita itu berpikir dari mata air ke laut, jangan berpikir kebalik. Dari laut ke mata airnya gimana? Itu yang pertama ya, pilih bibit yang seperti itu. Kalau nggak ada Paragon atau Talenta apa Pak? Kalau Paragon dan Talenta ini kenapa saya sarankan Bapak Ibu? Karena selain ditahan bulai, panennya bisa 20 sampai 25 ton. Ya, panen mereka itu di situ angkanya. Kalau yang lain seperti apa misalnya? BC 18. Itu BC 18 itu semua BC yang paling bagus itu 18 ya, BC terbaik. BC 18 misalnya, tahan bulai. Tahan bulai apa? Bapak Ibu kalau baca di kemasan atau brosurnya, BC 18 itu kalau ketahanan terhadap bulai itu ditulis standar. Standar itu apa? Standar itu artinya bisa dia lawan, bisa juga dia kalah. Tetapi kalau yang namanya dia sudah tahan bulai itu dia bisa lawan. Tetapi kalau ditulis di situ bibit tahan bulai, tahan penyakit standar, ditulis keterangan standar, ya berarti standar juga nanti perlawanannya ya. Kemudian selain BC 18 apalagi Advanta Jago ya, yang berwarna biru atau keunguan itu. Itu juga sama, dia tahan bulai. Harganya memang agak sedikit mahal ya. Dia tahan bulai, tetapi kenapa saya tidak rekomendasikan? Karena panennya itu 18 ton maksimal. Kalau Bapak Ibu mau 12 sampai 18 ton, boleh beli itu ya. Nanti saya taruh juga semuanya di deskripsi. Bisa Bapak Ibu kunjungi toko-tokonya, itu toko amanah dan terpercaya serta murah. Untuk bibit-bibit yang tadi saya bilang ya. Paragon, Talenta, kemudian BC 18, Advanta Jago ada di situ. Kemudian apa lagi? Nanti saya taruh di kolom deskripsi. Apalagi selain itu ada lagi yang produk Syngenta itu, produk pestisida, pabrik pestisida, perusahaan pestisida. Syngenta keluarin juga ya bibit jagung yang tahan terhadap bulai, busuk batang dan hawar daun, karat daun. Itu apa namanya? NK berapa itu? NK 6172 kalau saya nggak salah. Nanti saya taruh di deskripsi. NK itu 6172 ya, mungkin itu. Itu juga tahan terhadap penyakit-penyakit itu, bukan standar tetapi dia tahan ya. Kemudian apalagi yang terkenal? Apa ya yang biasa dipakai? Tahan bulai, tahan hawar daun. Pionir itu juga bisa. Pionir itu juga tahan bulai ya. Bibit-bibit seperti itu yang harusnya Bapak Ibu beli untuk pencegahan ya. Kemudian kalau kami tidak dapat itu Pak,
sebenarnya bisa dapat saja, orang di deskripsi saya taruh kok linknya, bisa langsung dibeli online, murah kok. Kalau misalnya kesulitan juga, Bapak Ibu adanya bibit atau sudah terlanjur beli istilahnya, ya bukan yang saya sebutkan atau yang ada di kolom deskripsi sebagai referensi. Bibit yang lain misalnya. Gak bagaimana? Ya caranya biasa, seperti biasa, perendaman dengan fungisida sebelum ditanam. Ya cuma itu saja yang kita bisa lakukan kan. Karena si bibit ini tidak tahan terhadap bulai, ya jadi kita harus lakukan perlakuan dengan perendaman bibit tetap dengan fungisida, tetapi itu tidak menjamin juga. Berbeda dengan secara genetik, dia dibuat dengan sifat tahan bulai, berbeda. Dengan perlakuan yang kita rendam dengan fungisida, ya berbeda. Itu hanya penanggulangan dari luar. Yang sudah terjangkit dalam selnya, embrionya bagaimana? Kan tidak bisa itu, ya kan? Nah, jadi itu ya tindakan-tindakan yang kecil efeknya, tetapi bisa Bapak Ibu lakukan. Kemudian selain itu apalagi penanggulangannya? Bisa Bapak Ibu lakukan penyemprotan fungisida ya untuk tanaman yang sudah, Pak saya sudah terlanjur tanam Pak, saya takut ke depannya kena bulai. Boleh Bapak Ibu aplikasikan fungisida sistemik, tetapi jangan sembarang fungisida. Fungisida sistemik yang saya anjurkan itu fungisida sistemik yang sifatnya akropetal dan basipetal. Nah ini istilah baru lagi. Akropetal basipetal itu seperti apa Pak? Jadi gini Bapak Ibu, gimana gampangnya ya? Saya contohkan saja ya. Ini jagung ya, batang jagung ya. Ini ada daunnya, ini ada daunnya, ini ada daunnya, ini ada daunnya, ya. Ini akarnya, ya. Kalau Bapak Ibu pakai fungisida, misalnya apa? Foliarfos lah. Nah, ini saya tampilkan di layar saya, biar Bapak Ibu mempermudah ya. Foliarfos 400 SL ini. Ini sifatnya adalah fungisida sistemik akropetal dan basipetal. Cara kerja dia bagaimana Pak? Cara kerja dia itu akropetal dan basipetal. Akropetal itu kerjanya ke atas. Dia memanfaatkan pipa silem, pipa dari bawah ke atas, dan dia juga memanfaatkan pipa floem dari daun ke akar. Jadi dia memanfaatkan dua pipa. Dari tanah pipa menyerap unsur hara dan air ke daun, dan dia juga memanfaatkan pipa dari daun hasil fotosintesis ke akar. Jadi dia masuk di dua pipa. Akropetal itu dia memanfaatkan pipa bawah, pipa silem ke atas. Jadi ketika Bapak Ibu semprot ke batang, kena di batang, dia akan merambat ya. Semprotnya ke batang bukan ke daun, ke batang, kena di batang. Tidak sengaja kena di batang ya. Daunnya nggak kena. Maka dia akan merambat ke daun ini, ke daun jagung yang di dekatnya. Dia akan merambat ke atas. Jadi kalau daunnya ada di sini, semprotnya di sini, dia akan naik ke atas. Akropetal itu naiknya ke atas ya. Dia naik ke atas, masuk ke daun, masuk ke dalam tubuh daun. Jadi di daun itu penuh dengan fungisida, dengan racun ya. Begitu conidiumnya mendatang, conidia dari jamur patogen itu hinggap, sporanya mati dia di situ ya. Itu akropetal. Nah, basipetal bagaimana? Basipetal ini arahnya ke bawah. Dia memanfaatkan pipa floem. Jadi kalau semprotnya ke batang atas, daunnya ada di bagian bawah, dia turun ke bawah dan masuk ke dalam daun ini. Semprot kena ke pangkal batang jagung, dia masuk turun ke akar. Jadi kalau Bapak Ibu semprot jagungnya, dia naik turun itu. Sampai pucuk dia bawa semua, sampai akar dia bawa semua. Yang nanti sifatnya basipetal masuk kerja ke dalam akar, dia terus ke dalam akar. Yang sifatnya akropetal, dia naik terus ke pucuk daun jagung, tunas jagung. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu harus pakai fungisida seperti itu untuk pencegahan. Nah, sekarang bagaimana untuk pengobatan? Yang sudah terjangkit bagaimana? Sekarang tergantung. Yang dijangkiti ini sudah kasusnya separah apa? Ya, daun jagung itu kalau sudah masuk generatif, sudah stuck, tidak bisa muncul daun baru lagi. Daunnya sudah cukup, kemudian tumbuh bunga. Nah, kerusakannya itu tergantung. Kalau kerusakan sudah di atas 50%, musnahkan saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tetap ngotot rawat, nanti hasil panennya kurang. Ada selisih penurunan 50%. Ya. Dari bobot jagung yang harusnya 250 gram, Bapak Ibu bisa panen satu tongkol cuma 125 gram saja. Ada penurunan di situ. Ya, penurunan hasil produksi karena klorofilnya hilang. Sedangkan jagung kita itu, mau dia bulirnya banyak, mau tongkolnya besar, mau dia padat isinya, mau berat, dipengaruhi oleh karbohidrat, dipengaruhi oleh glukosa, dipengaruhi oleh lemak, dipengaruhi oleh enzim protein ya. Dan yang mempengaruhi itu yang masuk ke dalam buah jagung itu yang tadi saya bilang karbohidrat, semuanya itu proses fotosintesis. Nah, kalau daunnya sudah bule semua, sudah putih semua, tidak ada klorofilnya, fotosintesis mau apa yang terjadi? Kalau fotosintesis tidak terjadi, apa yang Bapak Ibu dapat? Ya kalau karbohidrat nggak dapat, gula nggak dapat, protein enzim nggak dapat. Kalau nggak dapat, apa yang mau diisi di jagung? Alhasil Bapak Ibu dapat kasus apa? Tanaman jagung yang terkena bulai, begitu dipanen, dibiarkan lalu dipanen tongkolnya ompong. Ya iya, gimana nggak ompong? Mau isi bulir jagung di tongkol, mau isi pakai apa? Orang karbohidrat nggak dibentuk. Jadi gitu kronologinya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang sudah terserang dilihat, masih bisa ditolong atau dimusnahkan saja atau dibiarkan saja, biarin aja panen 50% rugi seperti itu ya. Tapi kalau masih usia-usia dini, masih usia kecil, bisa dilakukan penyemprotan dengan fungisida yang tadi saya informasikan ya. Nah, nanti semuanya yang tadi saya jelaskan saya taruh di kolom deskripsi untuk memudahkan Bapak Ibu menjangkau ya. Kalau misalnya kesulitan mendapatkan bibit-bibit itu atau fungisida itu, bisa Bapak Ibu kunjungi toko-toko itu, linknya ada di kolom deskripsi. Saya pilihkan toko-toko yang paling murah dan amanah. Saya tidak kenal dengan toko-toko itu. Saya cuma menjadi saluran berkah untuk mereka saja. Mungkin dari lewat kita, lewat Bapak Ibu dan lewat saya, toko-toko ini yang jujur, yang sepi dagangannya bisa terbantukan ya. Ya mungkin saja Yang Maha Kuasa menggunakan kita untuk menjadi saluran rezeki atau berkah untuk mereka. Ya kita nggak perlu minta imbalan atau apapun dari mereka, atau kita nggak perlu kenal. Membantu orang itu nggak perlu kenal siapa dia, ya. Berbuat baik itu nggak perlu tahu juga, dan nggak perlu minta pamrih. Itu yang benar, ya.
Kita besok masuk di pestisida ya, tentang kemarin ya, yang teman-teman yang bertanya. Kami tanam kami tanam sayur, kami tanam cabai, kami tanam tomat, kami tanam terong, Pak. Kami mau panen 3 hari lagi. Kami mau semprot pestisida apa, insektisida apa, yang kira-kira ketika kami panen nanti tidak membahayakan orang yang memakan. Kemarin saya sudah janji ya untuk hari ini, tetapi karena saya lengkapi penjelasan jagung, kita masuknya besok. Besok itu saya akan informasikan untuk Bapak Ibu. Mau skala industri, mau skala perusahaan, mau skala besar, mau skala rumahan, Bapak Ibu bisa pakai fungisida ini ya. Semprot hari ini pagi, sore Bapak Ibu panen mau makan dengan keluarga tetap aman. Ada Pak fungisida seperti itu? Ada Pak insektisida seperti itu Pak? Ada. Jawabannya ada. Bapak Ibu semprot pagi, jangankan pagi. Sore Bapak Ibu semprot, 2 jam dipanen dimasak, nggak masalah ya. Besok kita sampai di situ. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita diskusi bersama, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.